Wanita ini dipukuli dan diselingkuhi, mertuanya malah menudingnya macam-macam. 3 tahun kemudian, ini yang terjadi. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Balas dendam terbaik adalah dengan move on dan hidup bahagia dan membiarkan karma membereskan sisanya. Matahari cerah di hari Sabtu adalah berkah tersendiri bagi kita yang sudah lelah setelah hampir seminggu bekerja tak menentu. Itulah yang dirasakan Hidayah, seorang psikolog yang juga ketua asosiasi perempuan di daerahnya. Hidayah merupakan aktivis yang membela perempuan dan asosiasi itu mengawal para perempuan untuk bangkit dari keterpurukannya. Di Sabtu sore adalah jadwal mereka untuk berkumpul dan bertemu. Organisasi mereka dibagi per kelompok yang masing-masing terdiri dari 8 orang yang akan menceritakan kisah hidup mereka dan perkembangannya setiap minggu. Masing-masing dari orang itu akan bercerita dengan sukarela dan akan dapat dukungan moral untuk bisa bangkit kembali dari organisasi itu atau bahkan kelompok lain. Kali itu Hidayah akan mendatangi kelompok Mawar. Masing-masing dari anggota kelompok itu ada yang sudah survive dengan hidupnya, ada pula yang masih berproses. Setiap kali mereka bercerita, anggota yang lain akan menyimak dan memberikan pendapat dan pandangannya, kecuali 1 orang, yaitu Arum. Sudah 7 pertemuan Arum bergabung dengan asosiasi perempuan itu, tapi kondisi Arum masih saja memprihatinkan. Dirinya belum bisa menceritakan tentang kisah hidupnya, dan teman-teman yang lain juga menghargai dan tidak memaksa Arum untuk bercerita. Namun ada yang berbeda dengan hari itu. Ketika acara baru saja dimulai dan sesi curhat akan dilangsungkan, Arum adalah orang pertama yang mengacungkan tangannya. Hidayah yang melihat perubahan Arum pun langsung mendatangi Arum dan memeluknya erat. "Kamu bisa bercerita?" kata Hidayah pelan. "Iya, aku sudah siap," kata Arum. Semua teman-teman Arum pun bangkit dari tempat duduknya dan memeluk Arum memberikan kekuatan. Arum yang merasa mendapatkan dukungan dari banyak orang yang mengalami hal yang sama itu pun meneteskan air mata sambil tersenyum. Ia berpikir ini adalah awal dirinya untuk bangkit dan membuang segala kesialan dalam hidupnya. Setelah semua teman-temannya duduk, Arum memperhatikan mereka satu persatu. Sorot mata anggota asosiasi itu memberikan kepercayaan dan dukungan untuk Arum. Hingga Arum pun mulai bercerita. "Perkenalkan, namaku Arum. Aku ingin menceritakan kisah pilu yang aku alami di tahun 2014 lalu. Pengalaman hidup yang tak akan aku lupakan dan menjadi titik perubahan dalam hidupku. Kejadian yang membuatku trauma dan takut untuk menikah lagi hingga saat ini. Aku menikah dengan Mas Irfan di awal tahun 2012 dan harus kandas karena aku mengalami KDRT akibat perselingkuhan. Berkeluarga merupakan tahap kehidupan yang dialami oleh insan dewasa pada umumnya. Semua orang ingin menikah karena ingin bahagia dan bisa hidup bersama dengan kekasih hati. Bisa berdua menjalin kasih, menjalani hidup dalam satu visi dan bersama-sama menjalin hubungan dalam satu tubuh. Rasanya senang bisa berkeluarga, karena kita bisa menemukan pasangan yang berada dalam satu kubu dengan kita. Itulah yang aku pikirkan saat aku menapaki hidupku di masa 6 hingga 12 bulan usia pernikahan. Setelah 1 tahun menikah dan memasuki tahun kedua, di mana aku mulai sudah memiliki bayi dengan segala kerepotannya, mulailah muncul problema yang cukup serius. Mulai dari keuangan yang makin berat dirasa, dan waktu istirahat yang berkurang, hingga sensitivitas masing-masing karena kelelahan mencari rejeki dan mengurus bayi. Tapi kami kembali bersatu lagi dan mulai mengingat apa tujuan kami menikah. Saat sudah marahan dan di kasur kembali bersatu lagi jadi satu tubuh, membuat semuanya nampak biasa dalam menghadapi problem. Tetapi di tengah tahun kedua menuju ketiga, mulai ada masalah yang jujur aku mulai tak bisa menoleransi. Namun aku mencoba bertahan dan menahan setiap detik rasa pahit dan getir dalam hati. Rasa kesal dan kecewa terhadap suami muncul karena adanya orang ketiga dalam rumah. Perselingkuhan yang muncul antara suamiku dan ponakanku. Mungkin kalau perselingkuhan dengan wanita lain di luar rumah masih bisa diredam. Tapi kalau dengan ponakan sendiri, apa tidak meledak? Rumah bagian neraka rasanya.
Dan kali ini, aku akan menjelaskan semua awal mula bagaimana ini terjadi. Kejadian ini terjadi di tahun 2014. Saat itu ponakanku sedang dilanda masalah. Sebut saja namanya Ningsih. Dia baru saja lulus SMA dan tidak tahu harus bekerja di mana. Dia adalah anak pertama dari kakak pertamaku, sedangkan aku adalah anak terakhir dalam keluarga ibuku. Maka di saat anak pertamanya berusia 18 tahun, aku masih berusia 32 tahun. Dan baru beberapa bulan memiliki bayi. Selain bingung akan bekerja apa, ia juga sedang mengalami problem pergaulan. Ia mengaku kehilangan keperawanan karena pergaulannya yang kebablasan dengan pacarnya. Ibunya tidak tahu, tapi ia curhat jujur denganku. Katanya, aku adalah tante yang asik diajak curhat karena usianya masih muda, sehingga nyambung untuk tempat berkeluh kesah. Dia memang anak yang ceria dan pintar bergaul. Melihat kepribadian Ningsih yang ekstrovert dan fasih dalam bicara, aku pun mengajak Ningsih bekerja di toko kelontongku di pasar, sehingga aku bisa fokus mengurus bayi di rumah. Aku ajari bagaimana dia menangani pembeli dan cara mengecek stok barang. Dalam 1 bulan, ia bisa menangani toko kelontongku. Suamiku bekerja sebagai satpam malam hari, sehingga ia bisa membantu Ningsih di toko setelah ia tidur sepulang kerja malam. Sedangkan aku bisa meninggalkan toko setelah pukul 10 siang karena aku harus mengurus anakku yang masih bayi. Ternyata, momen kebersamaan ponakanku dan suamiku di toko menjadi jalan untuk mereka masuk ke hubungan yang salah. Aku awalnya tidak tahu, tapi semenjak kejadian aku memergoki mereka, aku menjadi manusia paling curiga dan kecewa di rumah ini. Aku ingat saat itu hujan deras mengguyur kota tempat aku tinggal. Putraku sedang sakit demam, di mana paginya baru saja aku bawa ke dokter. Jam dinding menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi aku masih bingung karena handphone dan dompetku yang berisi uang dan obat demam putraku tertinggal di toko. Sedangkan gas di rumah ternyata habis, padahal aku telah menumis bumbu masak untuk bekal suamiku kerja masuk malam nanti. Akhirnya aku putuskan untuk mengambil dompet dan obat anakku ke toko. Karena rumah mertuaku berada di sebelah rumahku, maka aku titipkan sebentar putraku kepada ibu mertua, dan hujan-hujan aku naik motor ke sana. Dengan mengenakan jas hujan, aku kemudikan motor matiku ke toko yang berjarak 2 km dari rumah. Aku agak cepat mengendarai, dan cukup stres karena aku kepikiran bayiku yang sakit dan belum masak untuk bekal suami. Saat ku parkir motor, kulihat pintu rolling door toko ditutup separuh. Aku berpikir, kok tutup? Oh, mungkin karena hujan, sepi, jadi ditutup separuh sama Mas Irfan. Irfan adalah nama suamiku. Ia 35 tahun dan bekerja sebagai security di bank swasta. Tapi hanya bertugas di jam malam saja. Perawakannya tinggi, badan agak gempal berotot dan kulit coklat manis. Aku mencintainya apa adanya dan sangat menghargai setiap keputusannya sebagai kepala rumah tangga. Dia tempat curahan hatiku dan aku menyandarkan setiap lelahku. Aku langsung saja masuk sambil berkata, "Mas Irfan." Dan kulihat dengan mata kepalaku sendiri, kaki suamiku sedang bertumpu di paha Ningsih yang duduk bersandar di sebelah suamiku. Tangan Mas Irfan memeluk Ningsih dan ponakanku bersandar dengan nyamannya di sisi suamiku. Ponakanku sendiri dengan mesranya menyender layaknya orang pacaran. Sudah gila memang dunia ini. Seketika, emosi dan terkejut melihat kejadian ini seperti mimpi tapi ini nyata. Seketika saja mereka kaget dan panik. Langsung berpencar satu sama lain. Aku langsung marah dan berkata dengan nada tegas, "Kalian ngapain? Kamu ngapain, Mas? Ningsih itu ponakan kita. Main gila kamu." Ningsih langsung lari keluar toko dengan malu. Seketika saja Mas Irfan menjawab dengan kasar dan mengelak akan apa yang mereka lakukan. "Apa sih? Kamu jangan ngarang deh. Gak mungkin. Kalian sudah kurang ngajar di sini. Kamu selingkuh sama dia, hah? Mas, jawab. Kamu doyan sama ponakan sendiri?" "Heh, ponakan sendiri pun kamu embat. Laki-laki gak tahu malu," teriakku. Mas Irfan membalas teriakanku dengan tamparan keras di pipiku. Dengan kasarnya ia menamparku dan berkata, "Lambemu asuh." Atau dalam bahasa Indonesia, mulutmu anjing. Aku menangis dan terus mengucapkan ungkapan marah dari mulutku sambil aku ambil dompet dan handphone.
Aku keluar toko sampai lupa memakai mantel. Aku pulang sambil menangis dan kehujanan. Ini bukan drama tetapi memang benar adanya. Aku menangis dan kecewa. Suami yang aku cintai apa adanya, tidak pernah kasar dan bahkan main tangan padaku dengan teganya melakukan ini padaku. Apa dia tidak berpikir bahwa kami sudah menikah menuju tahun ketiga dan ada bayi yang sedang sakit? Aku bela-belain hujan-hujan demi obat anak dan beli gas untuk masak bekal makan malam dia. Kok bisa melakukan kekejian ini dalam rumah tangga kami? Sesampai rumah, aku ambil anakku dan aku menangis di kamar. Dalam benakku, isinya kecewa dan menyalahkan diriku. Bagaimana bisa dia membagi cinta dengan ponakan sendiri, anak dari kakakku? Ya Allah, apa salahku? Kenapa Mas Irfan bisa tega menduakan aku dengan Ningsih? Ucapku sambil menangis. Aku benar-benar kecewa dan rasanya dunia ini hancur. Aku duduk dan melihat wajahku sendiri di cermin. Aku menangis lagi dan menyalahkan diriku. Apa karena aku jelek? Apa karena aku gak muda lagi? Dan semua intimidasi terhadap diriku sendiri. Merasa gagal sebagai istri dan juga menyalahkan diri atas semua yang terjadi. Sekitar pukul 18 WIB, Mas Irfan pulang dan ia langsung mandi dan berganti pakaian kerja. Kamu tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Aku menangis di depannya dan nampak kusut di kamar. Ia nampak merasa bersalah, tapi aku terus menangis. Ningsih juga tidak pulang, padahal aku ingin menanyakan kejujurannya. Mas Irfan pergi kerja tanpa pamit dan aku pun juga mendiamkan dia. Aku tersakiti oleh sikapnya. Bukannya minta maaf, malah seolah-olah aku yang salah. Keesokan harinya, aku benar-benar tidak mood dan tidak peduli lagi dengan toko, suami dan Ningsih. Aku fokus merawat bayiku. Ternyata Ningsih sudah pulang ke kampungnya. Ia diberi uang saku suamiku dan pulang dengan alasan kangen rumah. Ia mengirim WA ke HP-ku. Bule, saya pamit pulang. Om Irfan yang antar saya tadi ke terminal. Saya minta maaf kalau banyak salah. Jujur saya tidak melakukan apa-apa. Kebetulan kami sedang ngobrol-ngobrol saja di kasur toko. Mana mungkin saya berbuat zina begitu. Saya minta maaf ya bule. Aku tidak percaya dan tidak membalas pesan ponakanku itu. Aku diamkan saja, tapi hatiku pedih. Selesai kejadian itu, komunikasiku dengan Mas Irfan makin tidak baik dalam seminggu. Aku jadi wanita yang gampang cemburu. Mas Irfan pun makin kasar setiap kali bertengkar, dan aku ungkit perihal kejadian itu. Puncaknya di hari ke-14 setelah kejadian itu, Mas Irfan marah karena aku tidak masak, dan aku menjawab dengan menyindir nama Ningsih. Tiba-tiba dia marah, membanting piring dan aku dilempar gelas berisi kopi panas. Dia mendekatiku dan menjambak rambutku. Lalu menampar kasar mulutku berkali-kali sambil berkata kasar padaku. Aku layaknya anjing peliharaan yang disiksa. Aku menangis dan mencoba melawan tapi dia lebih kuat dariku. Aku melawan dengan menyikut perutnya dan berlari menuju kamar menggendong anakku. Aku ingin kabur dari rumah, dia berteriak dan mengejarku. Menarik tanganku dan meninju wajahku. Aku teriak tolong-tolong supaya ada tetangga menolongku. Lalu ibu mertuaku datang dan mendorong pintu rumahku yang tertutup sehingga bisa masuk ke rumah. Dan ia menenangkan kami. Tetangga lain hanya melihat dari luar dan kembali ke rumah mereka setelah ibuku menjelaskan bahwa lagi ada pertengkaran masalah kecil. Saat berbicara dengan mertua dan suami, aku malah disalahkan mereka. Mertua berkata bahwa aku langsung bermasalah. Inilah tuduhan mereka kepadaku, karena akulah yang membawa Ningsih ponakanku. Aku salah karena menuduh suamiku. Harusnya aku percaya padanya. Bisa saja mereka lagi ngobrol layaknya ayah dan anak, bukan berarti berzina. Merasa tidak ada yang mengasihiku dan malah menyalahkanku, aku pun semakin terpuruk. Aku merasa hancur dan tidak berdaya. Akhirnya 2 hari setelah malam itu, saat suami bekerja malam, aku kabur dari rumah membawa anak dan pulang ke rumah almarhum ibuku. Aku beli tiket travel dan langsung kabur ke daerah yang jauh dari kenangan busuk itu. Aku adukan semua kejadian itu ke ayahku. Ayahku menilai bahwa pasti ada perselingkuhan antara Ningsih dan suamiku. Singkat cerita, ayah memanggil kakakku dan Ningsih. Dan akhirnya Ningsih mengaku dengan jujur. Benar, kami memang sudah menjalin hubungan asmara. Tapi kamu tidak berzina, kami hanya ngobrol dan menyendera saja. Om berkata kalau om mau poligami karena merasa bosan dan jenuh dengan bule. Bule tidak cantik seperti waktu muda, dan bule juga tidak bisa urus diri lagi setelah melahirkan.
Jadi Om ingin meminang Ningsih jadi istri kedua. Jujur aku tidak bisa bertahan lagi. Mungkin dari kalian pasti berkata, harusnya bertahan, apa tidak dicoba balik lagi, rujuk lagi, saling memaafkan, dan mungkin berkata aku egois dan sebagainya. Tetapi setiap orang ada batas kemampuannya. Aku tidak bisa diselingkuhi, apalagi dengan ponakan sendiri. Aku juga tidak mau dikasarin, apalagi disiksa. Bayangkan saja, 2 minggu tiap hari dikasar dengan tangan dan kata-kata jorok dari mulutnya. Dilempar gelas, ditendang, didorong dari kasur, dan yang terakhir ditinju hingga berdarah. Aku lebih baik menjanda daripada mati di tangan Mas Irfan suamiku yang hanya karena aku mempergoki dia. Aku lebih baik menjanda daripada mati di tangan Mas Irfan suamiku hanya karena aku memergoki dia selingkuh dengan ponakanku. Tangis Arum berlanjut, semua teman-teman di sekelilingnya juga ikut menangis. Lalu bergerak untuk kembali memeluknya untuk kesekian kali. Hidayah yang mendengar cerita dari Arum itu pun juga tak menyangka. Orang yang selama ini diam ternyata memendam luka dan trauma yang begitu dalam. Dirinya juga bertekad untuk membantu proses penyembuhan dari Arum dibantu teman-temannya. Setelah sesi curhat selesai, Arum merasa sangat lega. Senyumnya mengembang lebar. Ia seperti telah melepas beban beratus-ratus ton di pundaknya. Hingga beberapa hari setelah sesi curhat itu berlangsung, banyak teman-teman Arum sengaja mampir ke rumahnya. Mereka memberikan support moral dan material kepadanya. Mereka juga memberikan peluang usaha untuk Arum agar Arum bisa survive di kehidupannya yang sekarang. Hidayah juga turut membantu. Dirinya kerap bertanya bagaimana kondisinya, apa yang dirasakannya, dan lain sebagainya. Hingga beberapa tahun kemudian, sebuah rumah sederhana memiliki pelang bertuliskan Laundry Harum. Iya, Arum memiliki bisnis laundry untuk daerahnya. Dirinya dibantu dengan teman-teman organisasi mendirikan bisnis rumahan dan kini sudah punya 3 cabang yang masing-masing dijalankan oleh anggota organisasi itu. Arum sendiri sudah move on dan bahagia dengan hidupnya yang sekarang. Sampai tersiar kabar dari keluarganya bahwa Ningsih ponakannya tidak ada kabar selama 1 tahun terakhir. Arum yang mendapat kabar itu pun tidak peduli, entah keluarga atau bukan, ia hanya ingin fokus dengan hidupnya. Dulu ketika ia berharap dukungan keluarga, mereka malah mencaci makinya. Kini biarkan karma yang bekerja untuk Ningsih. Arum sudah merasa bisa melewati semua hal sulit di hidupnya. Kini yang ia pikirkan adalah kebahagiaan. Hingga beberapa hari kemudian, 2 orang polwan membawa seorang wanita muda yang sedang hamil kepada Hidayah. Hidayah merasa prihatin dengan kondisi wanita muda itu. Ia tidak menyangka jika wanita semuda itu mendatangi rumah sakit khusus ini. Kondisinya sangat kacau. Meski wanita itu cantik, kantung mata di wajahnya tidak bisa menipu. Bahkan sobekan di bibir, lebam di lengan, dan beberapa darah kering di kakinya membuat Hidayah merinding melihatnya. "Siang, Bu," kata polwan itu. Siang, ini pasien baru dari mana ya, Bu?" tanya Hidayah. Ibu ini adalah korban KDRT dari suaminya, dan karena tekanan tinggi dari suami, dirinya telah membuat suaminya sekarat di rumah sakit. Kami mohon diperiksa kondisi mental dan kejiwaannya untuk pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian. Ini data dan identitasnya. Oh, astagfirullah. Hidayah pun menerima lembaran identitas dari kedua polisi wanita itu. Ada nama yang tidak asing di telinganya. Polisi pun menceritakan kronologi kejadiannya. Namanya Ningsih. Ia tersangka pemukulan benda tajam kepada suaminya bernama Irfan yang sekarang sedang sekarat di rumah sakit. Ningsih ditangkap warga karena lari dari rumahnya dengan kondisi penuh darah dan membawa pisau tajam. Ia menangis sampai mengamuk dan tetangga menemukan Irfan tergeletak di kamar dengan kondisi penuh darah. Hidayah yang mendengar itu langsung teringat dengan kisah yang dialami anggota organisasinya, Arum. Kini karma sudah membayar kesakitan Arum. Hidayah pun langsung memeriksa kondisi kejiwaan Ningsih karena memang itu pekerjaannya. Ia merasa kasihan bahwa anak seusia itu sudah mengalami kehidupan yang penuh polemik.